Mungkin kita berkata, seorang pemimpin itu adalah pasti yang sudah ditunjuk, pasti sudah melalui pemilihan-pemilihan tertentu. Itu sangat bagus. Tetapi ada hal-hal yang lain yang perlu kita pelajari. Kadang-kadang seorang pemimpin tidak memiliki etika. Ya. Seorang pemimpin tidak memiliki etika sehingga dia dalam tugas dan pelayanan apapun yang dikerjakan dari hari ke hari tidak menjadi berkat bagi banyak orang. Apapun tugasnya. Kalau dia seorang ketua majelis ya di sini atau apa namanya? Ketua majelis itu apa di sini? Iya, sama ya. Ketua majelis. Bukan karena dia dipilih tetapi tidak memiliki etika buat apa? Ya. Nah makanya inilah yang kita pelajari hari ini, yaitu etika kepemimpinan. Nah apa itu etika kepemimpinan? Kita akan melihat dari definisinya. Nilai, prinsip dan moral yang menjadi landasan seorang pemimpin dalam mengambil keputusan dan bertindak. Etika sangat penting untuk membangun kepercayaan, kredibilitas, dan kesuksesan jangka panjang. Jadi dalam hal ini, etika kepemimpinan itu harus ada nilai. Nilai dalam hari ini adalah kalau dia seorang pemimpin harus ada nilai sehingga dia menjadi pemimpin. Betul nggak? Kalau ada pemilihan majelis gereja harus ada nilainya. Apa nilai yang kita dapatkan sehingga dia dipilih menjadi majelis gereja? Nilai apa yang contohnya? Nilai apa? 1. Apa Pak? Sopan santun, apalagi? Jujur, apalagi? Hah? Banyak istri? Hah? Apa? Kebijaksanaan, apalagi? Kompetensinya, apalagi? Hah? Mulut tidak bocor. Ya kan? Saya mau tanya, Bapak Ibu memilih enggak dia seorang pemimpin menjadi majelis gereja kalau mulutnya bocor? Contohnya dia pergi ke jemaat ini ngadu domba jemaat yang lain. Itu tidak boleh. Makanya dia memiliki nilai. Dan dalam dia menjalankan tugas ada prinsip dan ada moral. Yaitu moral itu termasuk tadi yaitu hanya satu istri sampai Tuhan Yesus datang. Terkecuali kalau apa? Saya nggak mau kalau mau yang memisahkan ya. Maut itu maksud saya ada masuk neraka. Hanya kematian yang memisahkan. Itu dalam moral yang menjadi landasan seseorang pemimpin dalam mengambil keputusan. Harusnya dalam mengambil keputusan harus seperti begitu. Saya cepat-cepat karena ada seminar sesudah ini lagi. Klik. Pentingnya etika dalam kepemimpinan. Nah ini ada pentingnya. Artinya mengapa penting namanya etika? 1, membangun kepercayaan dengan bawahan dan masyarakat. Ketika dia memiliki etika, berarti dia membangun kenapa saya bisa dipilih. Kalau sekarang kan lagi zamannya kampanye ya, pilkada kan. Ya kan? Dia membangun kepercayaan bagaimana saya bisa dipilih. Kenapa? Supaya dia bisa berguna kepada masyarakat. Bahkan bisa juga kepada bawahannya. Karena seorang pemimpin itu kalau tidak bisa dipercayakan oleh bawahannya akan bahaya. Makanya banyak majelis gereja di demo. Betul atau tidak? Enggak pernah demo kan? Pali-pali Bapak Ibu atau demo masak. Banyak juga pendeta di demo. Kenapa? Karena dia tidak memiliki nilai ini. Yaitu dia tidak membangun kepercayaan kepada siapapun. Yang kedua, membutuhkan kejujuran dan keterbukaan dalam organisasi. Artinya di sini harus jujur dalam berorganisasi, harus ada transparansinya. Contohnya masalah keuangan. Harus jujur seorang pemimpin yang beretika itu pentingnya adalah dia harus benar terbuka masalah keuangan. Amin. Ya, masalah keuangan. Tahu-tahu contohnya dapat 10 juta. Dia bilang hanya kita dapat sumbangan berapa? Berapa?
3 juta, diskon 70%. Nah, itu bukan pemimpin yang menumbuhkan kejujuran. Seorang pemimpin dia jujur dalam segala hal, dalam tingkah lakunya, dalam dia memimpin juga dia harus seorang yang jujur. Yang ketiga, menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Seorang pemimpin, pentingnya etika dalam kepemimpinan harus menghindari menyalahgunakan kekuasaan. Udah banyak orang yang menyalahgunakan kekuasaan. Kesempatan bagi dia bisa menekan orang lain, itu salah. Salah. Salah banget itu. Kenapa? Dia tidak mengerti bahwa saya pemimpin ini adalah karena dipercayakan oleh bawahan saya. Jadi selama saya menjadi pemimpin, saya tidak boleh menyalahgunakan. Makanya Bapak Ibu, seseorang ketika dipercayakan sesuatu kepadanya, lihat ketika dia menjadi pemimpin. Apakah dia arogan? Apakah dia sombong atau segala macam? Betul atau tidak? Ya. Yang ketiga, yang keempat, menciptakan budaya kerjasama dan rasa tanggung jawab. Artinya seorang pemimpin, pentingnya etika dalam kepemimpinan itu adalah ada tanggung jawab bersama. Dia tidak hanya berdiri sendiri. Saya pemimpin, dia nggak bisa bagi tugas kepada orang lain. Betul nggak? Dalam gereja kan dibagi tugas ya. Ada divisi-divisi ini, benar nggak Pak? Ada divisi contohnya yang besu jemaat. Apalagi di sini? Hah? Ada diakonianya. Hah? Karawi ada, apalagi? Ada guru sekolah minggunya, ada kaum wanitanya. Itu dibagi sama, dibagi tugas itu. Tujuannya adalah supaya ada tanggung jawab bersama. Nah saya lanjut Bapak Ibu, saya tidak lama-lama ya. Nah apa itu? Nggak kelihatan ya. Nah ada prinsip-prinsip etika dalam kepemimpinan. Yaitu integritas pemimpin harus jujur, konsisten dan memiliki moral yang tinggi. Ada prinsip-prinsip dalam beretika. Dia harus seorang yang jujur. Dia katakan ya di atas. Ya ampun Tuhan Yesus. Dia harus mengatakan ya di atas. Ya. Kalau salah, salah. Kalau benar, benar. Kalau tidak, tidak. Itulah seorang pemimpin yang jujur. Jangan mentang-mentang, nah ini, kan ini yang bahaya di gereja kadang-kadang ya. Karena dia sering ngaji batik kepada kita. Dia sering ngaji kasih alpukat kepada kita. Atau sering ngasih mujair kepada kita. Atau segala macam. Walaupun dia apa, kita nggak jujur sama dia. Kata firman Tuhan, ya. Lebih baik teman menusuk dari depan daripada dari belakang. Ya. Atau lebih baik perkataan yang menasehati di depan daripada menusuk dari belakang. Artinya kadang-kadang gitu ya. Karena sakit tidak jujurnya dia, nggak kompromi saja. Itu bahaya. Jangan memiliki prinsip seperti Yudas. 3,5 tahun bersama dengan Yesus. Apa yang dilakukan oleh Yudas? Dia menjual Yesus. Makanya dia tidak memiliki prinsip dalam kepemimpinan. Ya. Harus memiliki prinsip. Yang kedua, tanggung jawab, siap menerima konsekuensi dari setiap tindakan dan keputusan. Dia siap menerima, ada tanggung jawab. Ketika saya ditugaskan sebagai bendahara gereja, ketika saya ditugaskan sebagai ketua pembangunan gereja, ketika saya ditugaskan sebagai majelis gereja, ketika saya ditugaskan sebagai pendeta jemaat atau pendeta resort. Resort di sini atau apa? Bukan resort ya? Oh nggak tahu juga, ya udah, saya juga nggak tahu. Sama-sama tidak tahu. Nah, ketika saya ditugaskan begitu, saya harus bertanggung jawab penuh. Dan apapun kesalahan di dalamnya, saya harus menerima. Itu seorang pemimpin yang berprinsip, yang beretika. Kadang-kadang pemimpin yang tidak beretika, dia buang, oh itu bukan kesalahan saya. Itu bahaya. Bahaya itu.
Ya, nanti kalau ada kepemimpinan majelis Bapak Ibu, kalau begitu sering lempar kesalahan kepada orang lain, jangan pernah dia dipilih lagi. Betul saya ngomong ini, akan rusak gereja, akan beratakan gereja. Gereja akan bermasalah besar kalau dia dipilih. Kenapa? Karena dia lempar tanggung jawab kepada orang lain. Kalau seorang pemimpin, apapun dia, saya bertanggung jawab. Musa bertanggung jawab penuh dalam Alkitab. Musa bertanggung jawab penuh, apapun yang terjadi dia tetap menghadap Firaun. Dia mau diancam orang Israel, dia bertanggung jawab. Sebenarnya harus begitu seorang pemimpin. Dia ada di depan. Jangan kali lagi senangnya, dia ada di depan. Lagi susahnya, dia kayak kura-kura. Pernah nggak lihat jiwa kura-kura? Nggak pernah lihat kura-kura ya? Banyak di sini kan? Di sawah-sawah kan banyak kan? Habisnya dimakan sih. Ya, kadang-kadang itu kan seperti begitu. Jangan pilih orang-orang begitu. Bukan saya memprovokasi Bapak Ibu ya, bukan. Tetapi itu makanya gereja bermasalah. Karena orang-orang itu tidak pernah bertanggung jawab. Yang penting jabatannya, tetapi tanggung jawab tidak akan mau. Yang selanjutnya, ketiga, prinsip etika kepemimpinan adalah keadilan bersikap adil tanpa memihak. Memberikan perlakuan yang setara kepada semua orang. Artinya di sini, harus dia memiliki nilai prinsip keadilan. Artinya kalau ada jemaat yang bermasalah, dia harus berdiri di tengah. Jangan mentang-mentang ini rumahnya gede, dia bela habis-habisan. Kenapa? Kalau dia datang ada amplop. Yang satu ini rumahnya hanya dari bili bambu. Oh ini tuh kamu salah, kamu begini, kenapa tahu orang kaya? Pak, itu bukan pemimpin yang berprinsip etika. Itu bahaya dalam gereja. Kalau orang kaya sering dibesuk. Ada nggak di sini begitu ya? Iya kan? Ada kan? Kalau orang kaya, kalau dia datang, duduk di depan. Padahal dia datang, sudah mau doa berkat tuh. Benar kan? Tapi coba kalau orang yang tidak punya apa-apa, nggak pernah disuruh di depan. Apakah kita adil? Nggak dijawab. Apakah kita adil? Makanya dikatakan di sini, keadilan bersikap adil tanpa memihak. Memberikan perlakuan yang setara kepada semua orang. Harusnya begitu. Kita memberikan perlakuan siapapun dia yang datang di gereja. Itulah yang dilakukan oleh Yesus, kepemimpinan Yesus. Dia adil, dia memperlakukan siapapun. Yang sakit kusta dia memperlakukan sama. Sakeus orang yang kaya raya, dia korupsi pajak. Yesus memperlakukan sama dengan orang yang kusta juga. Orang miskin yang memperlakukan sama. Kita prinsip etika dalam kepemimpinan. Kalau terjadi begini, bahaya. Ya, bahaya. Mudah-mudahan ke depan yang dipilih jadi majelis gereja tidak begitu ya Bapak Ibu. Amin. Amin. Walaupun dia tidak punya apa-apa, tetapi dia berkeadilan enggak apa-apa. Nah, makanya banyak orang tinggalkan Yesus. Makanya banyak orang tidak percaya Yesus. Makanya banyak orang udah percaya, kalau begitu saya tinggalkan Kristen. Kenapa? Karena begini. Dia tidak berkeadilan. Yang keempat, empati mampu memahami dan menghargai perasaan serta kebutuhan orang lain. Seorang pemimpin harus dia berempati kepada siapapun. Artinya empati ini adalah memberikan perhatian apa yang sudah dialami, bukan menghakimi orang itu, tetapi biar berempati sama dia. Itu kan sering terjadi kan? Sebenarnya itu adalah prinsip etika kepemimpinan. Yang harus berempati kepada siapapun. Saya mau tanya, para majelis berempati nggak sama jemaat?
Hah? Enggak. Kadang-kadang ya. Oh. Aku takut segala dosa-dosaku. Ada yang tahu lagunya? Aku memohon, Tuhan kau jangan ambil jabatanku. Ya. Kadang-kadang begitu. Harusnya kita berempati. Kenapa sih? Kenapa kamu sakit? Oh ini. Kita harus empati. Dasar lu nggak pernah datang ke gereja sih, makanya lu sakitan. Itu bukan berempati, Bu. Ayo Bu bangkit. Saya percaya Tuhan akan bisa mengangkat kehidupan ibu. Itu namanya berempati. Yosua mengerjakan itu. Dia begitu berempati kepada siapapun. Musa juga mengajarkan itu, berempati kepada siapapun. Yusuf juga berempati kepada siapapun. Esther di dalam Alkitab. Bahkan dia mengorbankan segala-galanya. Dia berkata, kita berpuasa 3 hari 3 malam, tidak makan dan tidak minum. Kenapa? Karena dia empati kepada bangsanya. Karena bangsanya akan dibunuh. Akan digantung di mana? Di tiang gantungan. Esther mengambil resiko. Seharusnya seorang pemimpin yang memiliki prinsip etika kepemimpinan harus begitu. Lebih baik gua yang mati daripada rakyatku yang mati. Majelis siap enggak begitu? Hah? Enggak kan? Besu jemaah aja enggak mau. Ya kan? Puji Tuhan. Udah lama enggak datang. Aduh puji Tuhan. Aduh syukur enggak datang dari ke gereja. Kenapa? Selama ini bermusuhan. Tapi di sini enggak ada. Enggak. Di Cianjur. Ini di Cindang Jaya enggak ada. Jangan buka kartu Bu. Itu kan. Nah ini harusnya disingkirkan dari gereja. Yang kelima, kepemimpinan transparansi menjaga keterbukaan dalam setiap proses mengambil keputusan. Jadi dalam mengambil keputusan seorang pemimpin harus transparan, nggak ditutupin. Saya sangat setuju kalau pengambil keputusan di gereja mainstream adalah contohnya pemilihan majelis, dilihat di situ kan. Ditaruh di warta gereja kan. Benar kan? Apakah cocok enggak menjadi malas gereja? Itu yang bagus. Kata orang jangan pilih pemimpin seperti kucing dalam karung. Enggak tahu kita apa dress code-nya, apa ini orang. Apakah harus dilihat semuanya. Seorang pemimpin adalah harus kita lihat dari moralnya. Harus kita lihat bagaimana apakah dia sudah berapa tahun berjemaat di gereja ini. Apakah dia baru bertobat. Itu kan, jangan mentah-mentah dia punya sesuatu gitu kan. Nyumbang gereja, dia bangun satu gereja. Tetapi dia bukan cabang di mana-mana. Ada di Palalango cabangnya. Ada di Cindang Jaya. Ada lagi di mana? Di pasar. Enggak ada yang tahu cabangnya? Enggak tahu? Oh, dia punya istri di tempat ini. Dia mau istri. Enggak enak kalau saya banyak istri kan. Kayak enggak enak kan. Nah, makanya dikatakan transparansi menjaga keterbukaan dalam setiap proses mengambil keputusan. Harus transparan. Contohnya membangun gereja. Oh ini dana yang kita butuhkan. Ini yang disumbang oleh si A. Ini yang disumbang oleh si B. Ini yang disumbang oleh si C. Jangan ditutupin. Tidak ada keterbukaan. Mengambil keputusan apapun. Mungkin nanti di Natal. Ya harus keputusannya bersama. Berapa menit lagi? Oh, berapa menit sih? 15 menit, yuk lebih cepat. Masih banyak powerpoint saya. Oke, klik. Keputusan. Ya, saya karena tintanya tinta merah di situ ya. Nah, perang etika dalam mengambil keputusan. Apa adalah dampaknya terhadap orang lain? Mempertimbangkan bagaimana keputusan akan memengaruhi bawahan, kolega dan masyarakat. Kadang-kadang keputusan kepada orang lain akan membawa dampak. Apakah keputusan yang sang ambil itu mempengaruhi orang lain? Nah ini, kadang-kadang keputusan yang kita ambil adalah menyakiti orang lain. Sebenarnya keputusan
ya pemimpin yang beretika adalah harus bisa mempengaruhi orang lain. Artinya tidak banyak mengecewakan orang di dalamnya. Mungkin 90% bisa menyenangkan hati orang. Kenapa Jokowi bisa dia menjadi pemimpin yang hebat di dunia saat ini? Dia mengambil keputusan, dia berpihak kepada rakyat. Berapa persen sekarang? 80% lebih. Padahal hari Minggu ini dia akan menyerahkan kepemimpinan kepada siapa? Kepada Prabowo. Kenapa? Karena dia dampak terhadap orang lain. Dia berdampak terhadap orang lain. Seorang pemimpin harus berdampak bagi banyak orang. Bukan memeras. Ya. Oke, saya lanjut. Karena 30 menit lagi. Kepentingan jangka panjang. Berpikir jauh ke depan dan tidak hanya mementingkan hasil jangka pendek. Seorang pemimpin harus dia pentingkan bagaimana 5 tahun ke depan. Bagaimana 10 tahun ke depan. Supaya maju gereja dimanapun Tuhan tempatkan saya. Walaupun nanti di situ saya pindah ke tempat lain. Walaupun nanti saya tidak dipilih menjadi majelis gereja. Walaupun nanti tidak dipilih menjadi penatua gereja. Tetapi berdampaklah pekerjaan saya selama 5 tahun sampai 20 tahun ke depan. Coba perhatikan gereja yang berada di Palalangon tahun 1902 ya. Betul. 1902. Oh ya. Tahu nggak? Itu pemimpin yang berdampak. Dia sudah melihat 100 tahun ke depan. Coba, gerejanya besar nggak? Dia bangun gereja begitu besar. Ada lapangan di depan. Kenapa? Karena dia dia melihat kepentingan jangka panjang. Seharusnya begitu kita. Jangan lihat hari ini, tetapi lihat 10 tahun ke depan. Ketika kita melihat 10 tahun ke depan, di situ nama Tuhan dipermuliakan. Yang ketiga, benar atau salah, memastikan keputusan sesuai dengan prinsip-prinsip moral. Dalam seluruh keputusan dia ambil, dia harus ada prinsip-prinsip moral. Prinsip-prinsip moral adalah, jangan kita berkata, oh saya kerjakan, kadang-kadang tidak semua menyenangkan hati orang. Amin. Yesus pun tidak semua menyenangkan hati orang. Benar gak? Ketika Yesus diperhadapkan pada situasi yang genting. Ketika dia bertemu dengan seorang wanita di sumur, apa yang dilakukan? Banyak orang berkata, dia bertemu dengan seorang wanita pelacur. Apa kata Yesus kepada mereka? Apa kata Yesus? Ini jarang baca Alkitab kan? Ya kan? Apa kata Yesus? Siapa yang tidak berdosa, lempari orang perempuan ini dengan apa? Batu karang. Dengan batu. Lempari orang ini dengan batu. Itu dia. Ini benar atau salah. Dia memiliki prinsip seperti begitu. Mungkin orang berkata, aduh salah dia, kenapa dia begitu? Tetapi karena dia berpihak kepada yang benar. Itu yang dikerjakan. Kita akan lanjut. Klik. Nah. Ciri-ciri pemimpin yang beretika yang pertama. Bertanggung jawab dan tidak menyalahkan orang lain. Pemimpin yang beretika, majelis yang beretika, penatua yang beretika, guru yang beretika, pendeta yang beretika. Tidak pernah menyalahkan orang lain. Bertanggung jawab dan tidak menyalahkan orang lain. Oh harus ini. Harus ada dalam prinsip ini. Jangan salahkan orang lain kalau apapun yang terjadi. Oh gara-gara dia makanya jatuh saya dalam dosa. Gara-gara dia karena saya begini. Karena saya ditongkel ini. Enggak. Jangan pernah salahkan orang lain. Seorang pemimpin apapun tugasmu di gereja. Jangan salahkan orang lain. Amin. Nanti Bapak Ibu bisa minta nanti bahannya sama ya Ibu Nova ya. Nona Nova. Nona ini Nona. Ya. Yang kedua. Memiliki komitmen tinggi pada prinsip moral. Harus memiliki prinsip tinggi. Saya sudah jelaskan dari awal. Yang ketiga, memberi teladan kepada orang-orang yang dipimpinnya. Nah, seorang pemimpin harus memberi teladan. Bapak Ibu, siapa pernah ke tukang jahit? Pernah ke tukang jahit? Ketika kita ke tukang jahit, dia bikin apa? Dia bikin pola. Pola ya.
Dalam bahasa aslinya teladan ini adalah tupos, bukan tepos ya. Tupos, T-U-P-O-S. Tupos ini adalah pola. Ketika seseorang membuat baju, ya, ada polanya. Dan sesuai pola itu nanti itulah kain itu digunting. Dan dia jahit. Kenapa? Kalau kelebihan tidak akan bagus. Contohnya 5 senti kiri kanan dari jahitan itu. Apakah apa yang akan terjadi? Gembrong kan? Atau 10 senti. Dia jahit celana tahu-tahu nggak sesuai dengan pola. Dia lebihi 10 senti. Apa jadinya? Keseret-seret nyampu jalan kemana-mana ini. Jalannya udah bersih. Nah itu tidak memberi teladan. Nah pemimpin yang baik dia harus memberi teladan. Artinya dia berdiri di depan. Baik dalam attitude dia. Bahkan dalam apapun. Dalam kedisipliannya dia di depan. Jangan dia ngomong, kita mulai ibadah jam 8, dia datang jam 9 malam. Kan banyak begitu kalau bos kan. Dia pun sudah, dia terlambat datang nih. Mulai ibadah jam 8. Dia datang jam 8.15. Dia datang, kenapa sih ibadah itu belum dimulai? Lu aja belum datang ngomel-ngomel. Itu bukan seorang pemimpin yang baik. Ya. Apa? Bukan seorang pemimpin yang baik. Harus memberi teladan. Dia di depan. Kalau perlu contohnya dia berkata, kita harus menyumbang untuk pekerjaan Tuhan. Dia dorong jemaat, dia sendiri gak pernah nyumbang sampai Tuhan Yesus datang. Benar gak? Itu bukan pemimpin yang beretika. Ya. Bukan pemimpin yang beretika. Kenapa? Karena dia hanya omdo. Omdo. Ya, jangan berbohong, tetapi bohongnya banyak. Bahkan sampai setan malu sama dia. Dia bilang setan aja berkata, saya aja setan. Udah lama saya nggak berani berbohong lagi. Ya. Itu, saudaraku yang kasih Tuhan, harus hilang dalam kehidupan seorang pemimpin itu. Dia harus memberi teladan kepada orang yang dipimpinnya. Amin. Bahkan dalam rumah tangga juga. Anak-anaknya. Bagaimana dia sembilan, anakmu aja mabok-mabok. Anakmu aja begitu, segala macam. Gimana dia bisa memimpin, gak menjadi teladan bagi banyak orang. Yang keempat, membangun hubungan yang kuat berdasarkan kepercayaan dan respek. Seorang pemimpin yang baik adalah ciri-ciri pemimpin yang beretika adalah dia harus membangun hubungan yang kuat berdasarkan kepercayaan. Dia bangun hubungan itu bukan karena sesuatu, tetapi karena kepercayaan dan respek. Ya, seorang pemimpin juga dia harus bisa menciptakan seorang pemimpin lagi. Amin. Oke, saya lanjutkan karena tinggal 5 menit lagi. Udah di kode-kode saya. Ini yang terakhir kalau nggak salah. Contoh-contoh kasus etika dalam kepemimpinan. Nah, kita kalian. Pemimpin berintegritas Nelson Mandela yang memperjuangkan keadilan tanpa kekerasan. Tetapi coba kita melihat pemimpin yang tidak berintegritas, yaitu pemimpin dengan etika buruk. Kasus korpus yang merusak kepercayaan publik. Ya, Nelson Mandela, dia memperjuangkan keadilan tanpa ada kekerasan. Ya, tapi kita akan melihat pemimpin yang beretika buruk. Kasus korpusnya dia korupsi. Bahkan dia mengorbankan orang lain. Ya, ini jangan sampai terjadi. Saya melihat di dalam itu adalah namanya Simpson. Dia seorang pemimpin dipilih menjadi nazir Allah. Tetapi kelakuannya seperti ini. Alhasilnya dia mati. Matanya tadi apa dicongkel. Ya. Akhir hidupnya sangat menderita. Oke, lanjut. Nah, ini. Ada tantangan dalam etika kepemimpinan. Ada tantangan yang akan dihadapi. Yaitu tekanan eksternal atau dari luar. Tantangan dari pihak luar yang menguji integritas pemimpin. Akan ada tantangan bagi Bapak Ibu yang jadi pemimpin. Yaitu tantangan adalah dari luar. Akan diuji. Ya, kalau kita baru dipilih akan diuji. Bagaimana keteladanan kita.
bagaimana kejujuran kita, bagaimana integritas kita, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana kedisiplinan akan diuji oleh jemaat yang kita layani. Makanya jangan heran kadang-kadang 3 periode dipilih kan. Ada yang dipilih 3 periode enggak di sini jadi majelis gereja. Baru 2. Cuma 2. Tapi kalau kadang ada jemaat begitu, ada satu kepala desa di Jawa sudah 2 periode, kan hanya boleh 2 periode kan kepala desa 5 tahun. Tetapi sama masyarakat, dia sudah mengundurkan diri sama masyarakat. Dia didemo sama masyarakat. Dia didemo karena dia tidak mau lagi. Dia didemo, bahkan udah ketakutan orang. Kenapa? Tidak ada satu orang pun di desa itu yang mau jadi kepala desa. Dia didemo, diaraklah di alun-alun desa. Ketika diarak di situ, apa yang terjadi? Dia harus memberi keputusan. Apa tanda tangan surat di atas meterai. Bahwa dia menjadi kepala desa kembali. Kenapa dia begitu? Karena dia satu jujur. Seluruh hasil bantuan desa, kalau nggak ada yang 1,2 miliar. Satu pun 1 sen tidak pernah ada masuk di kantongnya. Padahal memang ada gaji kalau nggak salah 2 juta per bulan. Dia nggak ngambil. Rumahnya pun reok. Makanya warga, aturan pemerintah hanya 2 periode. Tetapi karena dia memiliki ini. Yaitu, dia memiliki saudaraku dikasihi Tuhan. Dia diuji integritasnya. Sehingga dia bisa dipercaya. Benar gak? Ya, yang selanjutnya, dilema moral, situasi di mana pemimpin harus memiliki antara 2 pilihan yang salah ini. Sulit. Ya, namanya kalau nulis ketik cepat-cepat ya. Oke, saya nggak jelaskan nih. Kepentingan pribadi vs organisasi. Terkadang pemimpin dihadapkan pada konflik antara keuntungan pribadi dan kepentingan bersama. Nah, ini yang bahaya. Yang kita kerjakan kalau seorang pemimpin harus hilang kepentingan pribadi kita. Harus hilang kepentingan keluarga kita. Harus hilang keuntungan kita kalau seorang pemimpin. Tetapi yang lebih diutamakan adalah kepentingan bersama. Kepentingan organisasi. Walaupun sebenarnya menguntungkan kita. Makanya hati-hati ya Bapak Ibu ya. Kalau jadi pemimpin. Jangan kalau ada proyek. Karena Bapak Ibu kontraktor. Bapak Ibu yang borong sendiri tanpa membuat tender. Makanya banyak orang yang masuk penjara. Kenapa? Karena kepentingan pribadi tadi. Tetapi lebih utamakan kepentingan jemaat daripada kepentingan pribadi. Lanjut. Nih. Tinggal 1 slide lagi. Langkah-langkah membangun etika kepemimpinan. Ada langkah-langkah. Yang pertama, menetapkan kode etik dalam organisasi. Saya percaya dalam organisasi gereja tertentu ada kode etiknya. Atau ada SOP-nya. Atau ada aturan-aturan yang ditetapkan. Kalau contohnya di diakonia ini ada aturannya, benar gak? Kalau dia contohnya di kaum wanita aturannya ini yang jadi pengurus harus yang begini-begini. Itu harus ada ditetapkan Bapak Ibu. Kalau enggak ditetapkan repot. Ya, makanya ditetapkan. Itu aturan yang dikerjakan. Contohnya harus ada namanya RAB-nya. Ya, rancangan anggaran belanja. Harus ada dalam satu organisasi. Sehingga tidak dia langgar. Ketika dia langgar, bukan kita yang menghakimi dia, tetapi aturan yang sudah ditetapkan itu yang menghakimi dia. Benar kan? Jadi kalau itu apapun yang terjadi, tidak apa-apa. Walaupun anak kita, ikuti aturan. Walaupun saudara kita, ikuti aturan. Walaupun dia orang kaya raya, ikuti aturan ini. Kenapa? Sudah ada kode etik. Atau sudah ada aturan-aturan, sudah ada SOP. Yang sudah ditetapkan di komisi-komisi tertentu, bahkan di organisasi tertentu. Yang kedua, langkah-langkah membangun etika kepemimpinan. Memberikan pelatihan etika kepada semua pelayan dan pemimpin. Mungkin Bapak Ibu harus ada seminar-seminar pelatihan etika. Saya salut kepada orang Jawa Barat.
Kalau orang Jawa Barat nunjuk, nggak pernah nunjuk pakai kaki. Beda dengan kami orang Sumatera. Kalau kami dengan orang Sumatera pakai kaki nunjuk. Nih, emangnya dia anjing. Benar gak? Benar gak? Saya kadang-kadang ketemu mahasiswa saya begitu, tidak nunjuk sama saya kaki. Saya bilang, kamu nggak punya etika ya? Karena saya belajar etika orang Jawa Barat. Kalau orang Jawa Barat nunjuk, sopannya gitu. Bahkan sampai nunduk-nunduk. Bahkan kalau ini dia nunjuk begini. Harusnya begitu. Ya. Yaitu memberikan pelatihan etika. Bagaimana ngomong kepada pemimpin kita. Bagaimana ngomong kepada pelatih kita atau guru kita. Bagaimana seorang majelis ngomong sama pendeta. Walaupun dia majelis itu lebih tua daripada dia. Kepada pendetanya. Bagaimana cara ngomongnya. Ada etika-etika yang dikerjakan. Bagaimana seorang penatua ngomong kepada majelis. Ada etika-etika yang dibuat. Ngerti kan? Pelatihan etika. Bagaimana kalau sudah mulai ibadah. Sudah mulai ada para liturgor sudah berdiri di depan. Berarti pas doa pembukaan harus ditutup dulu pintu. Benar gak? Sesudah doa Bapa kami baru dibuka. Bagaimana kalau doa berkat? Oh, sebelum doa berkat, pintu sudah ditutup. Tujuannya adalah supaya jangan ada orang yang lalu lalang seperti kesetanan. Karena banyak jemaat sekarang dia datang belakangan sesudah persembahan pertama. Sebelum doa berkat, dia sudah pulang duluan. Benar kan? Tapi di sini nggak ada ya. Itu, ngomong sama dia. Ngomong sama dia. Syukur Tuhan gak marah. Tuhan berikan waktu kepada kita 24 jam. Kenapa sih hanya 2 jam untuk Tuhan? Benar gak? Dia bekerja untuk kita. Yang memberi kekuatan kepada kita siapa? Tuhan Yesus. Yang membuat jantung kita bergetar siapa? Yang membuat peredaran darah kita supaya bagus siapa? Kenapa enggak berikan yang terbaik bagi Tuhan? Makanya saya katakan tadi harus ada pelatihan buat etika. Bisa buatlah seminar mini, berapa orang. Ya. Contohnya komisi wanita buat seminar mini di situ. Komisi anak buat seminar mini di sana. Walaupun hanya 5 orang yang hadir. Sehingga nanti gereja itu bertumbuh pesat bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga, membuat contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Buat contoh-contoh kesehatan hari. Bagaimana seorang anak ngomong sama orang tuanya. Ya. Bagaimana seorang majelis ngomong sama pendetanya, gimana cara ngomongnya. Bagaimana kalau dia nuju kepada orang yang lebih tua. Ya, kadang-kadang kalau kita ngomong ada yang judes kan. Benar gak? Apa sih? Kamu gak tahu saya begini. Makanya ada orang yang enggak beretika juga. Kita belum duduk aja kadang-kadang sudah ada laporan sama kita. Benar gak? Seharusnya seorang yang beretika, yang membuat contoh hari itu, adalah dia harus benar-benar memberikan contoh dulu. Ketika orang sudah baru datang, belum duduk pun jangan ada laporan buat dia. Kenapa? Biar dia duduk tenang dulu. Nah ini, siapapun itu pasti akan marah. Yang keempat, menjalankan evaluasi rutin untuk menilai komitmen pada etika. Harus ada evaluasi. Mungkin setahun sekali rapat majelis, rapat penatua, harus ada rapat pendeta. Dievaluasi bagaimana etika pendeta ini dia melayani di sini. Bagaimana etika majelis ini, apakah perlu enggak kita pertahankan 5 tahun ke depan atau 4 tahun di sini atau 3. Seorang majelis 4 tahun. Ada 4 gereja, ada 5 tahun juga, ada 2 tahun ya. Tergantung gereja nggak apa-apa. Apakah perlu nggak diangkat dia jadi majelis lagi? Nah makanya saya katakan harus ada evaluasi dan dinilai. Makanya kalau perlu ada orang-orang yang terpercaya. Yang senior di sini yang bisa memberikan penilaian seperti begitu. Ya. Makanya ada beberapa pendeta mainstream juga dipertahankan sama jemaahnya sampai 20 tahun. 4 periode ya. Atau 4 tahun di sini ya Pak, GKP. 4 ya.
Berarti lima periode jemaat gak mau memindahkan dia. Sampai mereka demo sama sinode. Ada gereja hari itu, berapa gereja, mereka demo ke sinode. Kenapa? Mereka ngelihat pendeta ini, udah enak banget dia memimpin. Majelis juga begitu, udah jangan ditukar lagi. Kenapa? Bagus banget. Dia rangkul semuanya. Seharusnya begitu. Tidak apa-apa kalau bagi saya. Karena tidak menyalahi aturan. Daripada kita pilih orang yang baru gak ngerti apa-apa. Bagaimana? Hah? Yang terakhir. Menghargai dan memberi penghargaan kepada perilaku beretika. Orang yang beretika harus kita apresiasi. Ya. Harus kita berikan apresiasi kepada mereka. Kadang kita lupa memberikan apresiasi loh. Orang Indonesia sulit banget memberikan apresiasi kepada orang yang beretika. Benar. Lupa banget. Tetapi saya percaya hari ini, biarlah kita belajar bersama dalam seminar yang sangat singkat ini, sekitar 1 jam. Biarlah kita belajar bersama. Saya sebagai hamba Tuhan juga, saya sampai detik ini masih terus belajar saya. Bagaimana saya bisa memberikan penghargaan kepada mahasiswa saya kalau dia beretika. Kalau saya sama mahasiswa, kalau dia beretika di kelas, saya pasti akan kasih nilai yang terbaik. Beneran. Kalau saya ngajar di kelas, saya kasih nilai terbaik. Kenapa? Dia beretika, ngomongnya aja sopan banget. Apalagi Tuhan Yesus di sorga. Saya akan ambil kesimpulan. Kesimpulan, etika dalam kepemimpinan sangat penting untuk menciptakan organisasi yang berkualitas, stabil dan sukses. Ya, dalam kepemimpinan, etika kepemimpinan sangat penting. Disitulah akan satu organisasi kelihatannya sukses atau tidak. Yang kedua, seseorang pemimpin yang beretika tidak hanya fokus pada asilo, tetapi juga pada proses. Ketiga, kepercayaan adalah aset terbesar yang harus dijaga oleh seorang pemimpin dengan mematuhi standar moral dan integritas tinggi. Tinggi sebenarnya bukan tinggal. Ya namanya ngetik malam kan. Ini kan. Ya itu ya. Jadi Bapak Ibu, yang nomor 2 tadi, seseorang pemimpin yang beretika tidak hanya fokus pada hasil sebenarnya ini, tetapi juga pada proses. Ya, kepercayaan adalah aset terbesar yang harus dijaga oleh seorang pemimpin dengan mematuhi standar moral yang berintegritas. Oke, saya memberikan waktu buaya bertanya 3 orang. Ada? Kalau nggak ada, puji Tuhan. Kalau nggak ada, saya tutup. Ya. Ada? Ada? Silahkan Bapak Ibu. Berarti udah mengerti semua. Puji Tuhan, saya senang. Iya, Bapak Ibu yang mau bertanya kami persilahkan. Mungkin Bapak majelis mau bertanya atau Ibu silahkan. Ya, terima kasih, Shalom. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan pada kesempatan di pagi hari ini dapat pencerahan bagaimana etika kepemimpinan kita mendengarkannya. Saya bukan hanya bertanya, bahan ini luar biasa, kepemimpinan itu ada di tengah-tengah keluarga, siapapun mereka, apalagi di pelayanan, entah itu pemimpin gereja, di diakonia, semuanya. Jadi bagi saya hadir mungkin hanya laki-lakinya aja di sini ya. Secara ini bahwa ini tuh penting. Dimanapun kita berada, bahwa kepemimpinan adalah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ada rendah hati, ada kesabaran, apa semuanya, mau menolong sesama, peduli dengan orang lain. Saya cuman bahwa ini luar biasa apa yang dibawakan oleh Bapak Pendeta. Jadi bagi kita semua, kita ditugaskan di dalam keluarga, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan. Ilmu inilah yang kita dapati. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Pak. Oh Ibu, Bapak cukup, tidak ada pertanyaan? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak untuk kesempatan yang diberikan. Senang boleh hadir dalam seminar hari ini. Kita semakin diingatkan, sebenarnya beberapa yang sudah Bapak sampaikan sudah dikerjakan. Hanya memang ada beberapa yang bagaimana ya Pak menyikapinya jikalau seorang pemimpin itu sebenarnya sudah lagi tidak
melakukan etika dengan baik dalam hal-hal tertentu, misalnya keluarganya narkoba. Bagaimana kita jemaat menyikapinya, keluarganya mabuk-mabukan. Mungkin bukan istri tapi anak, bahkan menantu atau cucu. Apakah itu tetap menjadi pemimpin yang kita harus hormati, atau kita bicara di belakang, ngobrol, saling berbisik, nggak enak ya pemimpin dia, bla bla bla. Itukah yang harus kita kerjakan saat melihat pemimpin kita tidak seperti yang Bapak uraikan dalam etika kepemimpinan, ataukah kita mencari ruang untuk membahas bersama, tapi ruang itu nggak pernah ada, Pak. Bagaimana itu menyikapinya menghadapi pemimpin yang keturunan atau orang-orang yang bersamanya tidak menunjukkan etika dalam kepemimpinannya? Artinya orang-orang yang terdekat olehnya pun tidak dipimpin dengan baik. Bagaimana kami harus mengikuti kepemimpinannya? Memang tiap hari dia tetap pemimpin kita, tapi di dalam pemikiran dan pemandangan kami ada hal-hal yang mengganggu untuk menghargainya sebagai pemimpin, karena orang-orang terdekatnya tidak menjadi contoh. Untuk menegur langsung tidak ada ruang, tidak ada bisa kesampaian. Jadi sikap kami bagaimana? Satu, memang mendoakan. Dua, yang bisa membuat itu menjadi kelilipan bagi kami, bagaimana ya Pak menyikapinya? Cukup doa saja kah, atau ada ruang yang mungkin kita bisa solusikan untuk itu bisa tertuang sebagai ungkapan kami untuk ada perubahan di keluarga kepemimpinan atau pemimpin yang sedang memimpin kami. Terima kasih. Saya Lydia dari RJM. Demikian Pak Pendeta, satu-satu dulu ya Bu, dijawab dulu, nanti baru dilanjutkan. Saya akan Silakan, jawab. Bapak. Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus. Tadi pertanyaannya bagaimana seorang pemimpin itu kalau tidak memberi keteladanan aja ya. Makanya saya jelaskan tadi dari awal, seharusnya pemimpin itu harus menjadi teladan dalam keluarganya juga. Ya. Nah, bagaimana menyikapinya itu yang sulit. Tetapi saya akan memberikan jawab, bukan hanya doa saja. Makanya saya bilang tadi ada SOP dalam setiap organisasi. Biarlah SOP itu atau biarlah aturan-aturan yang sudah ditetapkan itu, itulah yang menjadi hakim buat dia. Kalau perlu diadakan sidang khusus ya, harus ada sidang khusus dalam hal ini. Ya. Dan kalau bisa harus ada 2 orang saksi bahwa benar ini keluarga ini. Sebab itu akan menjadi batu sandungan nanti di dalam gereja. Orang yang mau datang lagi ke gereja, Ibu. Gue nggak mau datang ke gereja, pengurus gerejanya aja kelakuannya seperti begitu. Benar nggak? Benar nggak? Jadi kalau perlu yang pertama tadi, aturan itu harus diterapkan kepada siapapun tanpa pandang bulu atau SOP, Bu. Yang kedua, perlu diadakan sidang khusus. Walaupun pahit, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, walaupun pahit. Lebih baik pahit daripada dia hanya gara-gara setitik. Itu bahaya. Hanya gara-gara satu akan menghamiri semuanya. Akan membawa dampak yang negatif. Orang yang berkata, saya nggak mau datang lagi ke gereja itu. Nah, ini yang bahaya di gereja, karena kadang-kadang itu dipertahankan di gereja. Bagaimana Ibu Lydia, udah bisa kejawab? Ya. Masih ada Ibu. Sudah. Sudah Ibu? Tidak, sudah puas dengan pertanyaan jawaban dari Bapak. Terima kasih. Selanjutnya ke Ibu. Maaf, nama Ibu dari gereja mana? Silakan Ibu. Perkenalkan, saya Bu Mimin dari Gereja Kerasulan Pusaka. Mungkin dalam hal ini mungkin kami yang namanya kerasulan mungkin gereja yang paling ortodok ya Pak ya. Karena kami dogma gereja kami mengambil dari 1 Korintus 12 ayat 28 bahwa di gereja itu harus ada rasul, nabi, guru dan gembala, atau Efesus 4 ayat 12. Nah, saya pribadi seorang PNS sudah pensiun, namun sebelum kami di gereja kami itu memilih majelis itu tidak berdasarkan pilihan manusia, tetapi kami berdasarkan
Hasil doa doa. puasa dan Betul. ada nabiahnya yang nanti menunjukkan. Sesuai kisah para rasul ya Bu ya. Iya. Nah, untuk itu saya pribadi kalau dipikirkan kok saya apa sampai dipanggil untuk menjadi majelis. Tapi ya memang dasarnya tadi saya bekerja di rumah sakit melayani orang sakit. Tapi dasar itu ada untuk kami bagaimana merasakan orang sakit atau kami bagaimana melayani. Jadi ada dasar yang selama bekerja. Nah, saya terapkan kepada pelayanan di gereja. Tapi sebetulnya kalau melihat apa kepintaran saya, apa kemampuan saya, tapi Tuhan sendiri yang setelah memilih saya. Jadi akhirnya kami dipilih, jadi kami harus mengisi setelah dipanggil, kami harus mengisi dan untuk mengikuti acara yang Bapak bawakan ini sungguh bagus sekali dan ini mungkin akan saya terapkan di kemajelisan dan akan saya informasikan bahwa memang kita dipilih oleh Tuhan langsung oleh Roh, tapi kita harus berusaha untuk menggali apa seperti yang Bapak bawakan hari ini. Dan sayangnya mungkin karena banyak kesibukan di antara majelis yang ada di Gereja Kerasulan Pusaka, kami tidak bisa hadir semua. Dan kami pun tidak ditunjuk, cuman kami hanya terpanggil karena satu kemarin ikut sekolah minggu, guru sekolah minggu juga, pembimbing pembina sekolah minggu, dan saya sekarang ikut barangkali ada ilmu yang harus saya bawakan untuk dalam pelayanan kami di gereja. Mungkin itu Pak. Nah, untuk itunya bagaimana Pak untuk kami supaya bisa mengayomi atau bisa memenuhi panggilan Tuhan untuk menjadi pelayan di jemaat kami, supaya jemaat pun mungkin tidak akan merasa kok majelismu begitu, jadi akhirnya nanti kalau berkhotbah ya akhirnya bukan didengarkan tapi akhirnya menunjuk kepada majelis itu sendiri. Mungkin itu yang saya minta, mohon petunjuknya dari Bapak. Iya. Pernyataan dan pertanyaan juga sangat bagus ya. Bagus sekali, luar Wah, biasa. berikan tepuk tangan dong. Iya. Silakan Pak Pendeta. Saya menjawab Bu. Makanya saya katakan tadi pemimpin itu harus menjadi teladan. Ya, itu bagi saya sangat penting itu. Attitude-nya, cara dia ngomong. Ya. Bagaimana makanya saya katakan tadi kita kan ada pola baju. Diikuti seperti begitu. Dan Yesus sudah memberikan keteladanan itu dimanapun dia berada. Makanya Yesus ketika dia pergi kemanapun, banyak orang berkerumun mengikuti dia. Kenapa dia selalu memberi teladan? Orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, ahli Taurat pada waktu mereka berbuat dosa, Yesus tegur mereka. Nah itu Bu, jadi harus memberi teladan tadi. Kalau nggak memberi teladan gimana bisa apa Bu? Menjadi berkat. Dia berkata, lu khotbah di mimbar, kamu aja, contohnya dia khotbah kasih. Kamu aja dendam sama mantumu, kamu aja dendam sama tetanggamu. Ada orang minta tolong sama kamu nggak pernah buka jalan gitu kan. Kalau ada apa-apa kamu buang muka, bagaimana dia jadi berkat gitu. Ya kan? Nah itu Bu. Bagaimana Bu? Sudah bisa terjawab? Nanti bisa dibagi-bagi, nanti diminta, mungkin nanti kita kasih sama panitia ya, PPT-nya. Iya, nanti kami share di grup yang nanti Ibu bisa share sebarluaskan ke jemaat yang lain. Demikian. Oh iya, nanti kami kirimkan Ibu materinya. Demikian Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan? Terima kasih. Untuk selanjutnya kami buka lagi pertanyaan. Bapak Ibu boleh bertanya. Silahkan untuk kemajuan gereja kita. Mas, yang mana tuh tadi dari ujung mana Mas? Perbatasan. Iya. Perbatasan Sukabumi, 2 jam ke sini ya. Dia juga orangnya sini, Marga Hareva. Kita butuhan buat Mas ya, dari perbatasan Sukabumi datang ke sini untuk dia datang sampai 2 jam perjalanan loh, luar biasa loh. Nama dari mana? Iya. Salam. Salam. Ya, nama saya Buala Hareva. Ya. Saya dari Cianjur Selatan, Sukanagara. Ya, Sukanagara. Ya, bertanya ya.
Tapi ya saya sih sudah mengerti sih ya bagaimana etika dalam kepemimpinan, dan saya rasa ya sangat penting dalam baik dalam memimpin diri sendiri maupun orang lain juga. Saya rasa etika kepemimpinan itu sangat penting baik dalam keluarga maupun organisasi. Saya lihat tadi dari sesi pertama ini, dari poin pertama sampai terakhir ya sangat memberkati. Terima kasih, itu aja. Pernyataan dari Bapak Buala. Ini sarjana teologi juga, tadi saya cerita 2 jam ke sini karena dia mau ikut seminar ya. Saya percaya jerih lelahnya tidak pernah akan sia-sia ya. Ya. Oke. Bagaimana Ibu moderator? Ya, masih ada waktu, silakan Bapak Ibu kalau mau bertanya kembali. Ibu. Ya. Ada unek-unek Ibu, daripada dipendam loh Bu. Nanti menjadi beban. Oh, sudah dimengerti ya Ibu. Bagaimana seorang pemimpin yang ini ya. Jadi kita tetap harus bawa doa untuk pemimpin-pemimpin kita. Ada pertanyaan? Cukup? Sudah tidak ada? Cukup? Terima kasih sekali, kita buat kasih aplaus buat Bapak. Oke, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa ya. Kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah menyelesaikan sesuatu ini, seminar kepemimpinan. Biarlah seluruh pembelajaran pada siang hari ini membawa berkat besar, bahkan mereka juga bawa ke gereja masing-masing, bahkan mereka praktikkan di gereja mereka, sehingga nanti pemimpin bahkan sebagai pendeta, sebagai majelis, sebagai penatua, bahkan pengurus yang lainnya, baik kaum wanita, kaum pria, bahkan sekolah minggu, pemuda juga bisa mereka praktikkan di gereja mereka. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin.